Ya, ya halo YouTube, selamat sore. Balik lagi di channel gue. Oke, hari ini gue mau bahas hal penting ya, berkaitan tentang Suzuki GSX-R 150. Kita tahu ya bahwa motor ini secondnya itu murah banget, harganya turun drastis ya. Jadi hari ini gue mau bahas tentang penyebab gitu. Harga Suzuki GSX-R 150 di kelas 150 tipe sport dia paling murah dan harganya itu emang turun drastis ya. Kalau dibandingkan dengan CBR, R15, motor ini paling murah ya. Bukan hanya barunya, tapi harga secondnya itu bisa setengah harga, nggak ada, bahkan bisa di rank 14 juta ke bawah ya. Apalagi kalau lagi BU harganya bisa turun jauh ya dari harga rank 15 jutaan lah. Oke, sebelum kita bicara kenapa sih motor Suzuki GSX-R 150 bisa harganya bisa turun jauh gitu. Jadi kebanyakan ya dari kita gitu, kalau beli motor itu terpengaruh teman ya, atau orang di sekitar kita atau lingkungan kita, mungkin bisa jadi dari komunitasnya gitu. Jadi kebanyakan orang beli motor itu hanya dilihat dari satu sisi ya, contohnya kencengnya aja gitu, terus looknya aja ganteng nih, mobil look, terus terkadang dia nggak tahu gitu motor ini tuh sesuai nggak sih dengan kebutuhan gitu, nggak melihat secara kebutuhan ya, terutama Suzuki GSX-R 150 ya. Karena kan kadang faktor dari teman ya, dari teman atau komunitas yang menyebabkan kita salah dalam memilih motor gitu. Misalkan kalian temannya banyak yang pakai KLX, pasti pengaruh buat kalian beli KLX atau supermotor itu tinggi gitu dibandingkan buat beli motor sport ya. Nah, sedangkan kalian pengen nyari motor yang sebenarnya nyaman gitu, dipakai buat kerja, dipakai buat harian, bahkan mungkin juga dipakai buat orang tua juga ya kan, dalam keluarga gitu. Oke, balik lagi ke konten awal, yaitu kenapa sih Suzuki GSX-R 150 harganya bisa murah. Ya itu gambarannya gitu, yang tadi tuh gambarannya. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke gengsi ya, bukan fungsional gitu. Kalau kalian nyari fungsionalnya, motor yang nyaman dipakai buat harian, ya jangan nyari motor sport gitu, tapi lebih ke matic ya kan, yang lebih gampang gitu dan yang jelas lebih nyaman dipakai buat harian. Oke, jadi ngomong panjang lebar ya kan. Jadi penyebab pertamanya itu ada pada kenyamanan atau posisi riding ya. Jadi motor ini emang Suzuki GSX-R 150 emang didesain emang untuk balap ya, untuk sport ya, bukan untuk riding harian dipakai buat kerja gitu, itu nggak pas banget gitu. Jadi kalau kalian nyari motor ini ya, motor ini emang khusus dipakai buat kebut-kebutan, buat balap gitu, buat balap di sirkuit, itu pas banget karena emang posisi ridingnya emang harus menyesuaikan ya kan, harus bener-bener posisi riding kayak kalian itu mau balapan gitu. Jadi bukan buat harian, bukan buat di kemacetan lah. Jadi kalau dipakai buat di kemacetan, gue rasa lu bakal ngerasain yang namanya pegel, kram gitu ya kan, bad mood banget dah kalau dipakai buat harian. Jadi itu salah satu sebab ya motor itu jadinya dijual murah, karena emang famous gitu atau familiar di kalangan masyarakat kalau motor pegel ini mah, motor pegel. Jadi menjadikan salah satu sebab harganya turun ya, karena ya lo tahu gitu, setiap melihat GSX itu mah motor pegel, dipakai pegel gitu, udah ya sering denger kayak gitu. Bahkan user GSX pun banyak yang mengeluh tentang ya motor ini tuh pegel buat dipakai riding. Gila anak KLX ini cuy. Iya, pemburu konten. Oke, iklan sebentar, ada KLX lagi pada bikin konten ya kan.
hari Minggu ramai banget. Ya next lanjut ke ke topik pembahasannya. Aduh ada iklan bentar, sorry. Oke, penyebab yang nomor 2 ini menurut gue ya, jadi dealer dari Suzuki GSX-R 150 itu terbatas ya, sangat terbatas, bahkan banyak dealer yang tutup ya di Jakarta ya, bukan di pelosok atau di daerah, di Jakarta. Di Jakarta sendiri buat gue nyari dealer Suzuki itu gue harus searching dulu, dan buat nyari yang yang terdekat gitu. Ditambah lagi suku cadang dari Suzuki GSX-R 150 itu nggak bisa kalian dapetin di bengkel-bengkel samping rumah, pinggir jalan. Jadi emang suku cadangnya itu susah dicari gitu. Dan ditambah lagi gini ya, Suzuki GSX itu Suzuki itu punya aplikasi yang namanya My Suzuki. Tapi part yang dijual di situ itu nggak lengkap cuy. Gue pernah coba nyari spare partnya gitu, ternyata nggak full ada, nggak semuanya ada, hanya beberapa part saja gitu, ada yang nggak ada gitu. Buat Suzuki motor ini, buat GSX ini, ya logikanya kalau suku cadangnya susah dicari, siapa sih yang mau beli gitu. Dan itu udah menjadi hal yang ya semua tahu gitu. Kenapa ya Suzuki kok dealernya dikit, terus suku cadangnya susah dibandingkan dengan dibandingkan dengan R15 atau Honda atau Yamaha gitu. Mereka suku cadangnya gampang cuy dicari di bengkel-bengkel samping rumah, pinggir jalan juga ada gitu. Berbeda sama dengan Suzuki GSX-R gitu. Lo harus nyari di dealer resmi, dan dimana dealer resminya itu langka. Mesra sekali ya kan. Ya iklan bentar, sorry iklan. Ada yang lagi pacaran cuy. Ya itu jadi salah satu sebab ya. Jadi harganya down ya wajar karena suku cadangnya susah dicari. Oke, yang nomor 3 itu sekarang gitu, muda-mudi, anak-anak muda zaman sekarang, kalangan muda ya, anak mudanya ya, itu lebih dominan memilih Matic ya di kelas 150, karena emang Matic itu lebih nyaman ya, lebih bisa dipakai buat harian gitu, buat riding santai. Ditambah lagi cc dari Matic kan di kelas 150 itu bervariasi ya kan, apalagi Aerox ya, Aerox itu gila, Aerox itu penggemarnya banyak gitu, user Aerox itu banyak banget, karena motor ini gampang sekali buat dimodifikasi, terus juga untuk perawatan sih ya gampang gitu, buat nyari spare part, suku cadang ya, biarpun Matic itu perawatannya sedikit agak mahal ya, cuma banyak pilihan gitu. Jadi andai kata ya low budget ya kalian bisa pakai yang ya banyak pilihannya gitu, spare partnya itu banyak gitu. Dan penggemar Matic pun bervariasi ya kan, dari kalangan muda, tua, emak-emak, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik itu, bocil-bocil itu mereka lebih suka lari ke Matic ya. Jadi motor sportnya nggak cuman Suzuki GSX ya, R15, CBR pun penjualan di spot 150 pun ya agak menurun ya kan, karena emang lebih nyaman pakai Matic ya kan, dan bisa dipakai satu motor untuk satu keluarga, jadi lebih hemat gitu, lebih low budget. Coba kalau misalkan motor sport, misalkan kalian punya adik cewek atau mungkin nggak semua orang bisa pakai motor kopling, karena emang ribet sih. Kalau nggak terbiasa pasti ribet ya kan. Ya lanjut next. Next slide berikutnya ada pada peminat ya. Peminat motor sport itu bisa dihitung ya kan, karena yang bisa motor kopling itu hanya beberapa, bisa dipresentasi gitu.
dari misalkan 100 orang mungkin yang suka dengan motor kopling itu hanya ya nggak nyampe 50% ya kan. Yang jelas lebih ke kenyamanan ya, terus fungsional atau yang dipakai buat harian. Kan kalau motor metik bisa dipakai buat bawa barang gitu ya kan, bisa dipakai buat boncengan, apalagi yang udah keluarga gitu. Buat kalian yang udah rumah tangga, motor metik itu lebih fungsional ya kan dibandingkan motor sport. Karena banyak banget nih, sebelum merit mereka beli motor sport, tapi setelah mereka punya istri, tuntutan rumah tangga daripada beli motor lagi ya kan, budgetnya mungkin terbatas, sehingga mereka lebih memilih buat ngejual motor sportnya, kemudian membeli metik. Saya punya saudara, dia beli motor tipe naked sih, bukan Suzuki tapi merek Honda. Dia suka banget sama motor itu, tapi karena setelah dia menikah gitu, istrinya nggak bisa pakai motor kopling gitu, sehingga dia jual, dan dijual dengan harga murah gitu. Karena BU ya kan, BU butuh banget motor yang bisa dipakai buat harian gitu. Ya ujung-ujungnya dijual murah buat ngebeli motor metik itu, dan motor yang dibeli itu motor second ya, bukan motor baru. Oke, lanjut ke slide terakhir gitu. Kenapa sih motor ini murah sekali? Tipe-tipe sport di kelas 150 dijual paling murah, dan di secondnya paling murah. Jadi untuk Suzuki GSX-R 150, motor ini terlihat keren hanya di kalangan beberapa orang saja gitu, atau di kalangan pecintanya saja, nggak mencakup semua kalangan gitu, mau muda, mau tua, mau ya anak-anak muda, bocil gitu. Motor ini hanya diminati oleh beberapa orang atau pecintanya saja, atau di kalangan tertentu saja gitu. Ada yang bilang motor ini tuh gimana ya, bodinya aneh gitu, bahkan ada yang ngatain motor lele ya kan. Udah kayak pecel lele gitu. Emang benar kalau dilihat look dari depan itu sekilas emang kayak kepala lele ya kan, si kepala lele gitu. Itu udah famous banget di kalangan masyarakat ya kan. Jadi nggak semua orang melihat motor ini tuh keren ya kan. Nah itu yang menyebabkan motor ini dijual ya secondnya murah, karena emang udah familiar gitu kalau motor ini ya bekasnya murah gitu. Berasa nggak sih yang miring cuman orangnya? Oke, iklan sebentar. Oke, kesimpulannya dari motor ini yang gue denger dari kebanyakan orang, motor ini tuh motor pegel ya. Pertama, motor pegel yang nggak bisa dipakai buat riding harian, atau dipakai buat di kemacetan, atau dipakai buat kerja ya kan. Kalau kerja pakai motor kayak gini, gue yakin pasti aduh capeknya bisa 100 kali lipat dibandingkan kalian pakai motor metik. Iya, selain terkenal motor ini tuh pegel ya kan, motor ini tuh juga terkenal boros banget. Sehingga setiap orang yang pengen beli motor ini juga pasti mikir, ah motor ini pegel, boros lagi. Nggak nyaman, udah boros gitu. Terus juga nggak kelihatan keren cuy. Yang bilang motor ini tuh keren cuman beberapa orang aja. Oke, terakhir dari saya ya, buat kalian yang pengen nyari motor bekas second, mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Jadi kalau kalian nyari looknya saja atau nyari fungsional dari sebuah motor, kalian jangan pernah dengerin apa kata orang ya, tapi lebih ke gila, weh bego banget itu orang.
Mungkin dia supir belajar kali. Bego banget asli, kaget gue. Tapi kan emang ini 2 lajur ya kan, ini 2 lajur bukan. Tadi 2 lajur itu bukan satu arah ya kan. Gue nggak lawan arah, itu emang 2 lajur. Iklan bentar, aduh banyak iklannya ini. Oke lanjut ya kan. Intinya kalau kalian nyari motor, kalau kalian nyari sisi kenyamanan atau posisi riding yang enak bisa dipakai buat harian, kalian jangan pernah beli motor sport, tapi lebih ke matic. Atau kalau kalian pengen nyari tipe sport yang nyaman gitu dipakai buat riding harian, gue rasa bisa milih opsinya bisa ke Honda ya kan, ke CBR, karena CBR itu posisi ridingnya nggak seperti Gesek ya, yang terlalu nungging banget. Kalau Suzuki Gesek itu emang nungging banget. Spotnya bagus banget dipakai buat riding, gila jalan. Jalanannya enak banget. Ya oke, cukup sekian video dari saya ya kan, tentang penyebab Suzuki Gesek R 150 kurang laku di pasaran. Oke, di next video ya, gue mau bikin video tentang posisi riding yang pas di motor Suzuki Gesek R 150, biar kalian itu ngerasa nyaman, nggak ngerasa pegel, biarpun dipakai buat jalan jauh maupun touring ya. Karena gue udah sering riding jauh pakai motor ini, Jakarta Puncak. Jadi kalau kalian ridingnya itu pas gitu, kalian tahu posisi riding yang pas dengan motor ini, sebenarnya motor ini tuh nyaman ya dipakai buat riding jauh, tapi posisi ridingnya harus menyesuaikan dengan desain motornya. Supaya nggak pegel ya. Oke, see you next time, see you next video, bye bye. Ya ini mobilnya berjejer ya kan, udah mau